Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu. Nah, ketika suaranya Bu Ilda bisa sampai di telinga kalian, itu berarti kita menggunakan zat perantara apa? Oke, good. Jadi kita menggunakan zat perantara yaitu udara. Coba dibayangkan kalau kita tinggal di luar angkasa ya, yang tidak ada udara atau yang hampa udara. Kira-kira ketika kalian teriak-teriak atau bila teriak-teriak, dengar nggak suaranya? Oke, kenapa nggak dengar? Siapa yang tahu? Iya, karena di luar angkasa tidak ada udara sehingga suara kita tidak bisa nyampe ke telinga kita karena tidak ada perantaranya yaitu udara. Nah, coba dilihat di layar. Bu Ida punya gambar apa itu? Ada yang tahu? Iya, itu adalah gambar bagian-bagian telinga. Ayo coba diperhatikan semuanya. Nah, di situ ada beberapa bagian-bagian telinga yang Wilda spoiler tadi. Ada berapa bagian telinga? Oke, 3. Ada telinga luar, tengah, dan telinga dalam. Oke, bagian telinga luar daun telinga dan saluran telinga, itu adalah bagian telinga luar. Sekarang bagian telinga tengah, coba dilihat di situ apa saja. Gendang telinga, terus 3 tulang pendengar, tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, di sini biar kalian menghafalnya gampang ya, udah kasih contekan. Kalau kita sebutnya adalah biar gampang ya, kalian menghafalnya yaitu tulang malas. Iya, malas itu adalah singkatan martil, landasan, sanggurdi. Ya, di bagian tengah apa saja nak, mulai dari 4. Oke, sekarang kita masuk telinga dalam. Apa saja di situ? Ayo coba dilihat gambarnya. Oke, yaitu dari 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput, dan saluran eustasius. Ada berapa berarti nak? Ada 4. Nah, ini yang sudah Bila jelaskan tadi ya. Telinga luar itu berfungsi untuk menangkap suara yang ada di sekeliling kita. Nah, itu adalah fungsi dari daun telinga ya. Tadi bagian telinga luar apa saja? Telinga luar, saluran telinga. Nah, daun telinga itu fungsinya untuk mengumpulkan suara ke saluran telinga. Setelah itu dari saluran telinga, suara yang sudah dikumpulkan oleh daun telinga tadi dialirkan menuju ke gendang telinga, dan gendang telinga bergetar saat menerima suara. Nah, setelah bagian luar, kita selanjutnya akan meneruskan suara tersebut ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu berfungsi untuk memperkuat dan meneruskan getaran suara. Apa saja tadi telinga bagian tengah, nak? Iya, gendang telinga. Gendang telinga itu adalah mengubah suara menjadi getaran. Lalu tulang pendengaran tadi atau yang disebut tulang malas tadi fungsinya untuk meneruskan getaran ke telinga bagian dalam. Dan selanjutnya adalah saluran eustasius menyeimbangkan tekanan udara di telinga bagian tengah. Setelah kita belajar telinga bagian tengah, ternyata suara tadi belum selesai, nak. Suara dilanjutkan ke telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam tadi fungsinya untuk apa? Untuk mengubah getaran dari telinga tengah tadi menjadi sinyal yang dapat diterima otak. Nah, terdiri dari bagian apa saja? Koklea, saluran setengah lingkaran, dan saraf pendengaran. Koklea tadi adalah mengubah getaran menjadi impulsi listrik.
koklea tadi lingkaran menjaga keseimbangan tubuh, dan lalu dari impuls listrik tadi itu mengirim sinyal ke otak untuk dipahami, oh ini ada suara, katanya otak seperti itu, karena suaranya sudah disalurkan melalui saraf pendengaran. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana ya telinga itu bisa mendengar. Hai teman-teman, pernahkah kalian penasaran bagaimana suara masuk ke telinga dan terdengar jelas? Yuk, kita jelajahi perjalanan suara dari luar hingga bisa kita dengar, mulai dari musik, tawa, hingga bisikan. Siap untuk petualangan seru? Telinga kita mengumpulkan suara dan mengubahnya menjadi pesan yang diterima oleh otak. Telinga juga memberi informasi tentang keseimbangan pada otak. Telinga memiliki 3 bagian yang bekerja sama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Bagian-bagian ini menangkap suara dari lingkungan dan mengirimkannya ke telinga tengah. Telinga tengah mengubah suara menjadi getaran. Suara yang masuk ke telinga tengah mengenai gendang telinga, sehingga gendang telinga bergerak. Tabung eustachius membantu gendang telinga bekerja dengan baik dengan menjaga tekanan udara seimbang. Ketika gendang telinga bergerak, 3 tulang kecil yang disebut osikel bergetar. Osikel atau tulang-tulang kecil yang berada di telinga tengah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu malleus, infus, dan stapes. Kegetaran ini kemudian dikirim ke telinga dalam. Telinga dalam menerima getaran dan mengubahnya menjadi pesan yang dikirim ke otak. Pesan ini disebut sinyal saraf. Telinga dalam terdiri dari koklea dan vestibula yang termasuk saluran setengah lingkaran. Koklea memiliki cairan yang bergerak seperti gelombang saat getaran masuk dari telinga tengah. Cairan yang bergerak ini membuat sel-sel rambut menghasilkan sinyal saraf tentang suara. Saluran setengah lingkaran juga menggunakan cairan bergerak untuk membuat sinyal yang membantu keseimbangan. Sinyal dari koklea berjalan melalui saraf pendengaran. Sedangkan sinyal dari saluran setengah lingkaran berjalan melalui saraf vestibular. Kedua saraf ini bergabung dan menuju ke otak. Di otak, sinyal-sinyal ini diterjemahkan untuk mendapatkan informasi tentang suara dan keseimbangan. Sungguh luar biasa, bukan? Tuhan menciptakan telinga untuk membantu kita bisa mendengar suara dan juga penjelasan bagaimana kita bisa mendengar dari video ini. Getaran dari gendang telinga tadi itu, nah digambarkannya seperti itu ya nak ya. Jadi ada suara ditangkap oleh telinga, dilanjutkan ke gendang telinga, lalu diteruskan ke ujung saraf yang meneruskan ke otak. Nah dari otak menerjemahkan maksud dari suara tadi untuk apa ya. Nah nanti otak yang akan bekerja seperti itu. Nah tadi sudah belajar ya bagaimana apa fungsi dari telinga, bagian-bagian telinga, lalu bagaimana cara telinga dapat mendengar suara kita. Nah sekarang bagaimana kita akan belajar tentang gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang ada pada telinga ya. Yang pertama yaitu adalah infeksi telinga disebabkan oleh bakteri atau virus. Selanjutnya gangguan pendengaran terjadi akibat paparan suara keras dan tinnitus. Ya, tinnitus itu adalah telinga berdenging tanpa ada suara dari. Oke, kita sudah belajar tadi ya gangguan pada telinga. Sekarang gimana cara menjaga agar telinga kita nggak terganggu? Yang pertama yaitu jangan sering-sering mendengar suara yang keras. Tadi sudah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi yang dapat Ibu simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang apa tadi hari ini? Ya, tentang telinga. Telinga tadi dibagi menjadi berapa bagian? 3. Belajar tentang materi-materi selanjutnya ya. Sampai bertemu besok anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.